Hai Sobat Makan, akhirnya manga One Punch Man chapter terbaru sudah rilis. Sebelum ke video yang lebih lanjut, bantu Mimin dengan like dan subscribe-nya ya. Dan jangan lupa loncengnya juga. Pada cover manga One Punch Man chapter 224 ini, terdapat gambar Genos yang sedang upgrade menjadi cyborg gila. Cyborg hebat. Dan judul chapter kali ini adalah Darah Baru 2. Di awal scene kita diperlihatkan lanjutan Essel melawan siput balap yang ternyata masih belum tumbang meskipun terkena serangan maut sebelumnya. Lalu Essel memberi info ke timnya dengan berkata, racun di senjata mulai bekerja, kecepatannya menurun, terus jaga dia. Timnya menanggapi, siapkan tombak beracun. Seketika mereka serempak mengerahkan tombak ke siput balap yang melesat ke arah mereka. Di saat mendekati tombak, siput itu tanpa ragu akan menerjangnya. Dan apa yang terjadi? Siput itu langsung tewas mengenaskan. Udah tahu ada Ranjo masih aja diterabas. Setelah mengalahkan siput balap, tim Essel bersorak gembira. Kita berhasil, luar biasa. Kita mengalahkan monster level iblis tanpa satupun korban. Persis seperti yang Essel katakan. Di sisi Essel ia terdiam takjub sambil memandangi senjatanya. Kapak dan tombak eksklusif yang kita pesan dari Neo, kualitasnya bahkan lebih baik dari yang kita perkirakan. Dengan ini kita bisa terus mengalahkan monster satu demi satu. Sepertinya tujuan besar yang dikampanyekan Neo bukan sekedar kata-kata. Kurasa aku akan memberi mereka sedikit kepercayaan. Gumam Essel yang mulai percaya dengan organisasi Neo Hero. Scene pindah ke tempat lain, di mana di sana terjadi serangan monster berwujud manusia dengan 3 lidah yang dilawan oleh pahlawan Crescent. Crescent nampaknya kewalahan menghadapi monster kroco ini. Semuanya lari. Jumlah serangan mereka ini lebih merepotkan daripada level ancamannya sendiri. Lalu kita diperlihatkan ancaman monster 3 lidah ini yang masih berada di level Tiger. Harusnya sih gampang banget, apalagi yang menghadapi kelas A. Melihat pahlawan mulai terpojok, warga sipil yang menyelamatkan diri berkata, mereka menghajarnya, pahlawan itu sudah terpojok. Tak lama kemudian Crescent terkena lilitan lidah yang membuat kondisinya semakin parah. Saat dilanda keputusasaan, Ryumon datang dan langsung menembak lidah yang melilit Crescent. Alhasil Crescent selamat dari kematian. Kemudian Ryumon mengambil alih pertarungan. Kerja bagus, biar kami yang menangani dari sini. Lalu Ryumon memberi instruksi ke bawahannya. Keraskan upaya kalian, dasar bajingan. Kita habisi monster yang membuat tuan pahlawan profesional itu kalah secara memalukan. Dengan serentak bawahannya langsung membabi buta menghajar si monster. Melihat ada bantuan, Crescent berkata ke Ryumon, bantuan? Baik, ayo bekerja sama. Ryumon membalas, minggir sampah. Kami sudah tidak membutuhkanmu, jadi nyah saja. Yang kami inginkan hanya fakta bahwa Neo Hero menang di tempat para profesional gagal. Terima kasih sudah kalah di depan banyak orang, kawanku. Mendengar perkataan itu, Crescent langsung shock seketika. Scene pindah lagi sob. Kali ini berada di lokasi Wild Emperor bersama timnya yang telah berhasil mengalahkan monster kadal. Pemimpin Wild Emperor, di sini juga sudah kami kalahkan, kata timnya. Melihat kerja keras timnya, Wild Emperor memuji mereka serta menyuruhnya untuk beristirahat. Namun timnya malah berkata, kami bahkan belum merasa lelah. Setelah itu Wild Emperor memandangi tangannya dan bergumam, bagaimanapun dilihat, performa baju tempur ini terlalu hebat. Jika ini dibagikan ke 2000 anggota, situasinya akan segera berubah. Hanya ada satu hal yang mengkhawatirkanku, baju tempur ini bukan sekedar armor pendukung biasa. Ia tersinkronisasi dengan saraf pemakainya, menangkap sinyal listrik dan otot buatan bereaksi. Aku pernah melihat desain serupa di ruang pengembangan milik Dr. Bovoy. Mungkinkah Dr. Bovoy terlibat? Jika itu benar, maka Metalex secara de facto mengendalikan kekuatan militer di balik asosiasi pahlawan maupun Neo Hero. Apa sebenarnya yang sedang dia rencanakan? Aku akan melepasnya. Nampaknya Emperor masih ragu dengan setelan yang ia kenakan. Namun itu wajar baginya yang sering membuat pasukan robot kendali. Hanya sekali pakai ia langsung tahu sistem yang digunakan dalam setelan Neo itu. Scene pindah ke pertarungan E. Di sana E dengan mudah mengalahkan monster kadal sendirian. Melihat aksi memukau E, pahlawan pro di belakangnya berkata, itu si pembunuh E, dia buronan. Kenapa dia bertarung melawan monster? Ini kesempatan kita. Tangkap dia. Mendengar omongan itu E menanggapi, sekarang aku adalah pahlawan bayaran. Dan saat ini aku sedang menegakkan keadilan. Silakan mendekat kalau mau, tapi hati-hati terhadap kecelakaan saat menjalankan aktivitas pahlawan. Scene pindah ke Zaidat.
Di sana ia sedang menghadapi monster Bahlil dengan setelan robot kendali. Sebelum beraksi, ia menyalakan kamera dan berkata, "Pemimpin Neo Zaidat, mulai sekarang aku akan melawan monster raksasa. Melalui pertarungan ini, aku ingin menyampaikan kepada para karyawanku keberanian untuk menghadapi kesulitan. Baju tempur orisinalku dibuat dengan investasi 200 miliar yen dengan pelindung tambahan. Jika baju tempur milik yang lain hanyalah mobil penumpang biasa, milikku adalah mobil sport edisi spesial atau lebih tepatnya pesawat ulang-alik. Sekarang mode tempur telah diaktifkan. Dengan performa hebat ini dipastikan musuh auto meninggoy." Dan prek, Zaidat langsung kalah cuy. Masa rekannya menang ini malah kalah. Lalu muncul peringatan pada setelan robotnya. Tidak bisa melontarkan diri, kerusakan kritis terdeteksi, harap evakuasi, mikrofon rusak, tidak dapat melakukan panggilan, dan diulang-ulang terus-menerus. Lalu Zaidat dengan kesadaran yang masih tersisa berkata, "Tolong, aku tidak ingin mati." Setelah itu kita diperlihatkan ancaman monster itu berada pada tingkat iblis yang bernama Gumpalan Bakso. Melihat pemimpinnya tertangkap, bawahannya berkata, "Pemimpin Neo tertangkap. Apa yang harus kita lakukan? Apa yang mereka lakukan padanya? Aku tidak bisa melihat dengan jelas. Haruskah kita membantu?" Tapi Tuan Zaidat bilang dia ingin ini menjadi momen kejayaannya sendiri. Katanya dia akan menghubungi jika butuh bantuan. Benar kan? Di sisi lain, Invel Sinave juga sedang sekarat jadi donat akibat kalah dari monster. Bawahannya mengerumuni sambil berkata, "Tuan Invel Sinave, tidak ada jawaban. Aku tidak percaya kekuatan ilahi Tuan Invel Sinave tidak berhasil. Bagaimana dengan monster tadi? Ia pergi begitu saja tanpa melihat kita. Tolong jangan tinggalkan kami, Tuan Invel Sinave." Dari kejauhan, pahlawan Neo seperti bukan bawahan Invel Sinave berkata, "Mungkin dia sudah bereinkarnasi ke dunia lain." Monster itu menembus baju tempurnya. Yah, kurasa memang ada musuh yang memang tidak bisa dikalahkan. Untuk monster yang benar-benar berbahaya, biarlah para pemimpin Neo yang ahli bertarung yang menanganinya. Pindah ke Metalbat yang membabi buta mengalahkan semua monster yang menghalangi jalannya. Bahkan tak banyak mengeluarkan tenaga, semua monster di areanya berhasil dibinasakan satu persatu sambil berteriak, "Terima ini!" Dan scene pun berakhir. Kampret, padahal udah seru loh. Gak apa-apa, kita lanjutkan ketika chapter terbarunya sudah rilis. Pada chapter kali ini kita diperlihatkan kontras besar antara kekuatan, ambisi, dan realita di tubuh Neo Hero. Di awal, tim Excel berhasil mengalahkan monster level iblis tanpa korban berkat senjata beracun buatan Neo. Kemenangan itu membuat Excel mulai percaya bahwa visi besar Neo Hero bukan sekedar propaganda. Namun di sisi lain muncul sikap arogan dari anggota Neo seperti Ryumon yang sengaja mempermalukan hero profesional demi membangun citra bahwa Neo lebih unggul. Well, Emperor mulai menyadari ada sesuatu yang tidak beres dengan baju tempur Neo. Sistemnya terlalu canggih dan mirip dengan teknologi Metal Neck, memunculkan kecurigaan bahwa Bovoi mulai bermain di balik layar dan mengendalikan dua organisasi sekaligus. Sementara itu, pembunuh E kini menjadi hero bayaran dan tetap berbahaya meski mengatasnamakan keadilan. Puncaknya Zaidat dengan sombong memamerkan armor mahalnya saat melawan monster iblis Gumpalan Bakso. Namun justru kalah telak dan terjebak di dalam sistemnya sendiri. Bahkan Invel Sinave dengan kekuatan goibnya juga kalah. Di saat dua pemimpin Neo tumbang, Metalbat justru tampil brutal yang efektif tanpa banyak gaya. Dan begitulah alur cerita dari manga One Punch Man chapter 224. Bagi sobat yang suka pembahasan ini bisa tekan like-nya, dan jika tidak bisa tekan dislike-nya 2 kali biar aneh gak rugi. Jangan lupa komennya agar Mimin bersemangat dalam membuat konten. Dan yang paling penting, jangan lupa tekan tombol subscribe supaya sobat-sobat tahu updatean-updatean terbaru dari channel ini. Terima kasih telah menonton, sampai jumpa di video-video selanjutnya. Goodbye, dadah.